Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir dari mata kuliah komputasi serta sistem regulasi listrik, dan dosen pengampu saya ialah Insinyur Made Menteram, MRG MT. Baik, pertama perkenalkan, nama saya IGD Ngurah Arya Raditya, NIM 17055422025 dari program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Penerapan Algoritma Genetik untuk Optimasi Debit Air pada Pembangkit Listrik Tenaga Air. Adapun latar belakang yang saya dapatkan dari jurnal yaitu PLTA Palengan merupakan salah satu pembangkit listrik yang berada di daerah Palengan, Jawa Barat. Dalam satu hari dapat menghasilkan listrik sebanyak 136.800 kW dan membutuhkan air sebanyak 725.760 meter per kubik. Air yang digunakan oleh PLTA Palengan berasal dari outflow dari waduk situ Sleunsa. Air di waduk tersebut tidak selamanya ada pada saat yang diperlukan. Untuk itu, dalam tugas akhir ini akan dibahas bagaimana mengatur outflow waduk ke PLTA Palengan supaya dapat menghasilkan listrik semaksimal mungkin dan dengan tetap menjaga supaya air waduk tidak kering. Setelah ini dapat dilihat sebagai dua masalah objektif. Solusi untuk menyelesaikannya adalah dengan menggunakan metode fungsi penalti. Untuk mengoptimasi outflow waduk ke PLTA Palengan akan digunakan genetik algoritma atau GA. Outflow waduk yang telah dioptimasi akan memberikan gambaran listrik dan kekurangan waduk setelah dioptimasi menggunakan GA. Diperoleh produksi listrik yang sama dengan data existing, yaitu sebesar 13.619.115 kW per tahun dan kekurangannya lebih rendah yaitu 0 meter kubik per tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma genetika atau AG. Genetik algoritma atau GA memiliki bentuk yang sangat sederhana sehingga disebut dengan simple GA atau SGA. Simple genetic algoritma sering disebut sebagai classical GA atau canonical GA. Pada umumnya, simple genetic algoritma digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi diskrit. Ciri utama dari simple genetic algoritma adalah tidak terlalu cepat dalam menemukan solusi optimal, tetapi memiliki heuristik yang baik untuk masalah kombinatorial. Ciri lainnya adalah simple genetic algoritma lebih menitik beratkan pada rekombinasi atau crossover. Artinya, bagian simple genetic algoritma yang paling penting untuk menemukan solusi adalah rekombinasi. Algoritma genetika berangkat dari himpunan solusi yang dihasilkan secara acak yang disebut populasi. Sedangkan setiap individu dalam populasi disebut kromosom, yang merupakan representasi dari solusi dan masing-masing dievaluasi tingkat ketangguhannya atau fitness oleh fungsi yang telah ditentukan. Melalui proses seleksi alam atas operator genetik, gen-gen dari dua kromosom atau disebut dengan parent diharapkan akan menghasilkan kromosom baru dengan tingkat fitness yang lebih tinggi sebagai generasi baru atau keturunan atau offspring berikutnya. Kromosom tersebut akan mengalami iterasi yang disebut generasi atau generation. Pada setiap generasi, kromosom dievaluasi berdasarkan nilai fungsi atau fitness. Setelah beberapa generasi, maka algoritma genetika akan memanfaatkan kromosom terbaik yang merupakan solusi optimal. Baik, langsung saja ke simulasi. Pertama, kita buka MATLAB. Di sini saya sudah membuat data, kita open saja. Baik. Di sini sudah terlihat data yang kita buat, kita run. Setelah itu dalam command window kita ketik OptimTool. Baik. Di sini sudah terlihat
Untuk solvernya kita cari GA atau genetic algoritma. Untuk fitness functionnya kita panggil data yang kita buat tadi dengan cara panggil sesuai nama filenya seperti add murah. Untuk number value kita klik 1, untuk boundnya kita masukkan data untuk lower 100, untuk uppernya kita masukkan data 22 4958 60. Setelah itu kita start. Untuk current iterasinya kita mendapatkan nilai 51. Setelah itu untuk mencari nilai best fitness kita centang best fitness. Untuk mendapatkan nilai best individual kita centang best individual. Setelah itu kita start lagi. Baik, di sini datanya kita cari sudah keluar. Setelah itu kita lanjut ke kesimpulan. Baik, di sini saya dapatkan kesimpulan yaitu dari hasil pengujian yang telah ditentukan pada tugas akhir ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengujian optimasi dengan menggunakan metode algoritma genetika yang telah dilakukan, didapatkan hasil pada tahun 2013 bahwa yang telah dioptimasi dapat menghasilkan listrik sebanyak 13.619.115 kW dan kekurangan 0 meter per kubik. Berdasarkan outflow dari data aktual dapat menghasilkan listrik sebesar 13.619.115 kW dan kekurangan 9.201.883 meter kubik. Output hasil optimasi dengan menggunakan GA lebih baik dari output data aktual karena data aktual memiliki banyak kekurangan air dan menyebabkan seringnya mesin berhenti, sehingga apabila sering berhenti maka akan menyebabkan mesin akan cepat rusak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan.